Shalom, puji nama Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema sabda sadi kita hari ini yaitu Yesus kembali untuk membuka jalan menuju sorga. Teks firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dan ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Sebelumnya saya akan mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Engkau begitu baik, begitu luar biasa, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh memperoleh jalan masuk melalui anak-Mu Yesus Kristus untuk boleh datang kepada Allah Bapa di surga. Kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan akan terus menolong kami, meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau. Roh Kudus akan menolong kami, membuat kami semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus dan membuat hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus urapi, Roh Kudus berkati kami semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Di sini Petrus menegaskan bahwa karya Kristus membawa kita kepada Allah. Di ayat 18 ditegaskan, Dia mati hanya satu kali untuk selama-lamanya karena dosa-dosa kita. Dia yang benar untuk kita orang-orang yang tidak benar. Supaya apa? Dikatakan supaya Kristus dapat membawa kita kepada Allah. Ini merujuk pada akses atau pengantar untuk Tuhan Yesus. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam perjanjian lama hanya imam-imam yang berhak mendekati Allah. Dalam bait Allah, orang awam tidak boleh mendekati tempat kehadiran Allah, tidak boleh memasuki ruang Maha Kudus. Hanya imam-imam yang memperoleh akses tersebut. Akan tetapi Yesus Kristus membawa kita kepada Allah. Dia membuka jalan bagi semua orang untuk datang kepada Allah, untuk datang lebih dekat ke hadiratnya, membuka jalan masuk bagi kita untuk dapat menghadap Bapa di surga. Nah, melalui Kristus kita memiliki jalan masuk pada kasih karunia. Kalau kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 18, di sana dikatakan karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kemudian di Efesus pasal yang ketiga ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kata membawa dalam bahasa Yunani ini memiliki arti yang khusus. Dalam serambi para raja ada pejabat yang disebut penunjuk yang memberikan jalan masuk. Fungsi pejabat tersebut adalah untuk menentukan atau memutuskan siapa yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk menghadap raja, siapa yang boleh mendapat akses kepada raja dan siapa yang tidak mendapat akses. Nah, Yesus adalah akses kita kepada Allah Bapa. Yesus mati agar kita dapat didekatkan kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Yesus menanggung dosa-dosa kita dan menawarkan penyucian, menawarkan pengampunan kepada semua orang yang mau datang kepadanya. Nah, saudara kasih, kita tahu bahwa kematian Yesus mengembalikan hubungan dengan Allah yang telah hilang. Kita sudah dipulihkan, kita diselamatkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, Petrus mengatakan di ayat yang ke-21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kuasanya yaitu baptisan. Di dalam perjanjian baru baptisan hal yang tak bisa dipisahkan yang berhubungan dengan pengakuan iman seseorang. Jadi pada bagian ini kita berbicara mengenai baptisan orang dewasa. Di dalam baptisan mereka menerima bagian dalam penderitaan dan kematian Kristus, bahkan menerima bagian dalam kehidupan serta kuasa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, termasuk kemenangan atas dosa. Dengan demikian orang-orang tersebut menjalani cara hidup yang baru. Nah, baptisan bukan hanya membersihkan fisik, melainkan juga membersihkan rohani yang meliputi hati, jiwa, dan hidup seseorang. Ketika kita dibenamkan ke dalam Kristus, kita dapat berdiri di hadapan Allah dengan hati nurani yang bersih. Makanya Petrus menulis di ayat yang ke-21 dan ayat 22, lanjutan tadi, dikatakan maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Tuhan Yesus telah mati, bangkit, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah. Melalui apa yang telah dibuat oleh Yesus Kristus,
memberikan kepada manusia jalan masuk kepada Allah Bapa dan untuk mengantar kita kepada kemuliaan kekal. Ya, karena apa? Karena Yesus kembali untuk membuka jalan menuju surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.